Sel-sel darah itu ada tiga. Yang pertama eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Rata-rata jumlah eritrosit dalam setiap 1 mm adalah 5 miliar. Bentuk eritrosit berupa bikonkav, melengkung ke dalam, berupa piringan, dan pada bagian tengah berupa cekungan. Rata-rata panjang diameter eritrosit adalah 8 mikrometer. Rata-rata tebal luarnya adalah 2 mikrometer, dan rata-rata bagian tengahnya adalah 1 mikrometer. Pada eritrosit terdapat hemoglobin yang berperan dalam memberi warna merah pada darah. Karakteristik eritrosit itu ada 5. Yang pertama, berbentuk bikonkav dan tidak berinti. Yang kedua, berbentuk disumsum tulang. Yang ketiga, jumlah sel 120 hari. Yang keempat, jumlahnya 4-5 juta milimeter persegi. Yang kelima, berfungsi mengangkut CO2 dan O2. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Fungsi leukosit adalah melacak kemudian melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit infeksi seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Sehingga keberadaan leukosit sangat berkaitan erat dengan sistem kekebalan tubuh. Jumlah leukosit di dalam tubuh dalam keadaan normal adalah 4 kali 9 sampai dengan 11 kali 10 sel darah putih untuk setiap 1 liter darah. Dalam tubuh, sel darah putih mempunyai kemampuan fagositosis dan diapedesis. Fagotosis adalah kemampuan memakan benda asing bagi sel darah putih, sedangkan diapedesis adalah kemampuan untuk menembus keluar pori-pori membran kapiler dan menuju ke jaringan. Karakteristik darah putih itu ada 5. Yang pertama, bentuk tidak tetap dan berinti. Yang kedua, terbentuk di sumsum tulang, limfa, dan kelenjar getah bening. Yang ketiga, umur sel 12 hari. Yang keempat, jumlahnya 6.000 sampai 9.000 mm persegi. Yang kelima, berfungsi untuk membunuh kuman dan membentuk antibodi. Yang ketiga itu ada trombosit atau keping darah. Trombosit atau yang sering disebut sebagai keping darah adalah komponen darah inilah yang berperan dalam pembekuan darah jika ada bagian tubuh yang mengalami luka. Pada keadaan normal, tubuh mampu menghasilkan benang-benang fibrin yang akan menutup luka pada tubuh jika seseorang mengalami luka. Karakteristik trombosit sebagai berikut. Yang pertama, bentuk tidak teratur dan tidak berinti. Yang kedua, berbentuk di sumsum tulang belakang. Yang ketiga, jumlah sel 6-9 kali. Yang keempat, jumlahnya 200.000 sampai 400.000 untuk setiap milimeter persegi. Yang kelima, berperan pada pembekuan darah. Materi selanjutnya adalah plasma darah. Plasma darah mengandung protein yang tersusun atas albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin mempunyai peran untuk menjaga tekanan osmotik darah. Globulin berfungsi sebagai antibodi. Fibrinogen berperan dalam pembekuan darah. Plasma darah memiliki fungsi, diantaranya adalah yang pertama, mengangkut limbah. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, membantu proses pembekuan darah. Yang keempat, menjaga suhu tubuh. Yang kelima, membantu melawan infeksi. Yang keenam, menjaga keseimbangan asam dan basa. Materi selanjutnya adalah mekanisme kerja jantung. Jika serambi jantung mengembang, darah dari seluruh tubuh dan paru-paru masuk ke serambi. Kemudian dari darah serambi kanan jantung menguncup dan darah masuk ke dalam bilik. Apabila bilik menguncup, maka darah dipompa menuju seluruh tubuh dan paru-paru. Materi selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur bagi darah yang mengalir berasal dari jantung menuju ke jaringan tubuh atau sebaliknya. Struktur dan fungsinya pembuluh darah itu ada 3. Yang pertama, pembuluh darah nadi atau arteri. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan atau keluar jantung. Arteri condong terdapat agak lebih dalam ke jaringan badan. Pembuluh arteri banyak mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah dari jantung ke paru-paru mengandung karbon dioksida. Terus yang kedua itu ada pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh balik vena adalah pembuluh darah yang mengangkut darah menuju ke jantung. Pembuluh balik terdiri atas 3 lapisan seperti pembuluh arteri. Dari susunan ke dalam luar adalah endotel, otot polos, dan jaringan elastik, serta jaringan ikat fibrosa. Pembuluh balik banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah dari paru-paru ke jantung mengandung oksigen. Terus yang ketiga itu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Meskipun diameter sebuah kapiler benar-benar kecil, kuantitas kapiler yang timbul berasal dari sebuah arterio tergolong besar supaya keseluruhan daerah senyatan melintang yang tersedia untuk aliran darah meningkat.